Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang rahmat Allah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada pencipta langit dan bumi beserta isinya, ya. Kita mensyukuri nikmat-nikmat yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam yang paling besar, nikmat iman, ya, nikmat menjalankan sunnah, ya, dan nikmat menuntut ilmu, ya. Itu tidak lupa, ya. Kemudian nikmat sehat, ya, dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelajaran selanjutnya tentang prinsip dasar Islam, ya, masuk ke poin ke-11 atau bab 11, ya. Dasar Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang syahih menurut pemahaman salafus saleh, ya. Itu judulnya. Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Sedangkan yang dimaksud salafus saleh adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim berkewajiban untuk mengikuti atau ittiba kepada manhaj atau metode salafus saleh. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalil Al-Qur'an, ya. Itu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang selain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa, ya. Artinya kita kalau mau cari jalan yang lurus yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dipahami para sahabat, ya. Ayat ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa jalan itu hanya satu, sedangkan jalan selainnya adalah jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan jalannya ahlul bid'ah, ya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Jalan yang satu ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalan ini adalah as-sirat al-mustaqim yang wajib atas setiap muslim menempuhnya, dan jalan inilah yang akan mengantarkan kepada Allah azza wa jalla, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa jalan yang satu mengantarkan seseorang kepada Allah. Hanya satu, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan yang satu ini, ya. Ini bisa dilihat di
Tafsirul Qayyim li Ibnul Qayyim halaman 14 sampai 15 ya. Dalilnya firman Allah surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul, maksudnya Muhammad, sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali ya. Nauzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah ya, agar kita mengikuti Rasul, mengikuti Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para sahabat ya. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahanam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah prinsip terbesar dalam Islam yang memiliki konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin, dan jalannya kaum mukminin adalah jalannya para sahabat ya, yaitu cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhu ya. Karena ketika turunnya wahyu tidak ada seorang yang beriman kecuali para sahabat, seperti firman Allah berikut ini ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Artinya Rasul, maksudnya Muhammad SAW, telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabb-nya. Demikian pula orang yang beriman ya. Al-Baqarah ayat 285. Tuh ya. Saudara rahmati Allah ya. Orang-orang mukmin ketika itu hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada yang lainnya ya. Ayat di atas tadi menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib hukumnya, dan menyalahinya adalah kesesatan ya. Tuh. Jadi mengikuti paham para sahabat itu hukumnya wajib, karena beliau radhiyallahu anhu lah ya yang dijanjikan surga ya, yang paling paham, yang paling cinta kepada Rasulullah, bahkan lebih dia cintai Rasulullah daripada dirinya sendiri ya. Kemudian dalil yang selanjutnya ya, surat At-Taubah ayat 100 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an radhiyallahu anhum wa radu'anhu wa addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung ya. Jadi wajib kita mengikuti Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat ya. Gitu.
Karena sahabat lah yang paling mengerti ya. Karena wahyu turun pada Rasulullah dan mereka tahu gitu ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tersebut sebagai hujah bahwa manhaj para sahabat radhiyallahu anhu adalah benar dan orang-orang yang mengikuti mereka akan mendapat keridhaan Allah ya, Subhanahu wa taala, dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti manhaj mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau mereka tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla ya. Dan saudaraku ya, ini harus diperhatikan ya. Nah, kita beragama harus benar. Makanya rukun ibadah itu yang ada dua asalnya. Yang pertama adalah ikhlas ya, yang kedua ittiba pada Rasulullah SAW ya. Tentunya yang dipahami oleh para sahabat ya, gitu. Dalil yang lain surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Terusnya ya. Artinya kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan keutamaan bagi para sahabat radhiyallahu anhum ya, atas sekalian umat-umat yang ada, dan hal ini menunjukkan keistiqomahan para sahabat dalam setiap keadaan karena mereka tidak menyimpang dari syariat yang terang benderang, sehingga Allah Azza wa Jalla mempersaksikan bahwa mereka memerintahkan setiap yang ma'ruf ya, dan yang baik ya, dan mencegah setiap kemunkaran. Hal tersebut menunjukkan dengan pasti bahwa pemahaman mereka ya, para sahabat maksudnya, adalah hujah atas orang-orang setelah mereka sampai Allah Azza wa Jalla mewariskan bumi dan seisinya ya. Itu dalil dari Al-Qur'an ya. Kemudian dalil-dalil as-sunnah banyak ya. Ini dalil as-sunnah, dalil as-sunnah. Yang pertama itu dari Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu ya. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya kemudian bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Lalu beliau membuat garis-garis ke kanan ke kiri, lalu bersabda, "Ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai ya, atau sesat. Tidak satu pun dari jalan-jalan itu kecuali di dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya." Ya. Selanjutnya beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla, "Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa." Ya. Quran surat Al-An'am ya. Hadisnya ini sahih ya, riwayat Ahmad ya, dan yang lainnya ya. Kemudian dari dalil yang lain ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu masa para sahabat, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya." Ya, hadisnya mutawatir ya. Di riwayat Al-Bukhari nomor 2652, 3651 dan 6429 ya, dan banyak yang lainnya ya. Ini hadisnya
Mutawatir itu artinya banyak yang meriwayatkan ya, atau populer ya, terkenal ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan tentang kebaikan mereka yang merupakan sebaik-baik manusia serta keutamaannya, sedangkan perkataan sebaik-baik manusia yaitu tentang akidahnya, manhajnya, akhlaknya, dakwahnya dan lain-lainnya ya. Oleh karena itu mereka dikatakan sebaik-baik manusia, dan dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kata sebaik-baik kalian. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan sebaik-baik umatku ya. Jadi kita kalau mengikuti para sahabat jadi mengikuti penghuni surga ya, sebaik-baiknya umat. Gitu. Jadi jangan kalau ngikutin kalau ulama ya yang tidak bertentangan dengan para sahabat ya kita harus ikutin ya. Apalagi kita orang awam nggak ngerti ya, gitu. Karena amal itu sekali lagi ya, amal adalah mengikuti Rasulullah. Ya. Kemudian ikhlas karena Allah ya, baru amal itu diterima. Kemudian dalil berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ya, sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Allah memberikan kepadanya risalah, kemudian Allah melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah nabinya. Maka didapati bahwa hati para sahabat radhiyallahu anhu ajmain merupakan hati yang paling baik sesudahnya. Jadi hati yang paling baik pertama Nabi, yang kedua adalah para sahabat ya. Selanjutnya orang yang mengikuti para sahabat. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping nabinya yang mereka berperang untuk agamanya. Apa yang dipandang kaum muslimin ya, para sahabat Rasulullah itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Dan apa yang mereka para sahabat Rasul pandang jelek, maka di sisi Allah itu jelek pula. Hadis riwayat Ahmad ya. Bab 1 halaman 379 disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir nomor 3600 ya. Kemudian dalam hadis lain pun disebutkan tentang wajibnya mengikuti manhaj atau cara beragama salafus saleh ya, maksudnya para sahabat, yaitu hadis yang terkenal dengan hadis Irbad bin Sariyah. Hadis ini terdapat pula dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor 28 ya. Artinya berkata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami, lalu beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati bergetar. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah kami wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin ya, yang mendapat petunjuk. Pegang erat-erat dan gigitlah ia dengan gigi gerahamu, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama ya.
Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, ya. Hadisnya sahih riwayat Ahmad, ya, ada di bab 4 halaman 126 sampai 127, dan Abu Daud, ya, 4607, At-Tirmizi nomor 2676, Ad-Darimi bab 1 halaman 44, Al-Baghawi dalam kitabnya Syahrus Sunnah, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian disahihkan dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, dan Syekh Albani juga mensahihkannya dalam Irwaul Ghalil nomor 2455. Insyaallah, ya. Saudaraku dirahmati Allah, Nabi SAW mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan dan perselisihan pada umatnya. Lalu Rasulullah SAW memberikan jalan keluar untuk selamat di dunia dan di akhirat, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnah beliau Nabi SAW dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Kemudian dalam hadis yang lain, pada saat Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis iftiraq, akan terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan, ya. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya agama ini, maksudnya agama Islam, ya, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah, ya. Hadisnya sahih riwayat Abu Daud nomor 4557, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, ya, dan banyak yang lainnya. Kemudian juga disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hadis ini sahih masyhur, ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, ya, rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 203 sampai 204. Tuh, ya. Jadi memang berpecah belah itu sudah Nabi kabarkan, ya. Orang yang selamat itu orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang dipahami para sahabat, ya. Kalau menyimpang dari itu atau memahaminya sendiri, maka dia tersesat sejauh-jauhnya, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadisnya hasan, ya. Riwayat At-Tirmizi nomor 2601 dan sahabat Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhu, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami nomor 5343, ya. Gitu. Jadi mengikuti sunnah Nabi itu wajib, ya. Kalau siapa yang tidak mengikuti, maka dia akan tersesat sejauh-jauhnya. Dan kita juga diperintahkan gigitlah dengan gigi gerahammu, ya. Kemudian hadis iftiraq tersebut juga menunjukkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua binasa kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain. Jadi jalan selamat itu hanya satu, ya. Jadi bukan banyak, satu, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, ya. Dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap orang yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya adalah termasuk ke dalam
firqatun najiyah, ya, atau golongan yang selamat. Sedangkan yang menyelisihinya tidak mengikuti para sahabat, maka mereka adalah golongan yang binasa dan akan mendapat ancaman dengan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, ya. Tuh. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada antum, dalam beribadah itu ya kita harus mengikuti Rasulullah, ya, yang dipahami oleh para sahabat, ya. Kemudian ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, ya. Itu dalil dari as-sunnah, ya. Setelah dari Al-Qur'an tadi udah banyak, ya, kemudian dari sunnah juga banyak. Kemudian dari penjelasan salafus saleh, ya, radhiyallahu anhum, ya. Jadi dari penjelasan salafus saleh ini ada beberapa poin, ya. Ada 7 kurang lebih, ya. Wajib mengikuti para sahabat ini. Yang pertama, An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dolalah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sesungguhnya kalian telah dicukupi dengan Islam ini, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, ya. Ini asar sahih, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Waqi dalam kitabnya Az-Zuhud, Imam Ahmad Ad-Darimi dalam sunannya, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian itu tadi yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah asar-asar mereka karena mereka berada di jalan yang lurus, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar, ya, dalam kitabnya Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadillah, ya, wa Fadlih, ya, bab 2 halaman 947, nomornya 1810, ya. Kemudian yang ketiga itu dari Imam Al-Auza'i, ya. Dari Imam Al-Auza'i rahimahullah, ya, yang wafat tahun 157 Hijriah, ya, mengatakan, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajmain tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka, ya. Kemudian yang keempat, ya, perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah juga berkata, hendaklah kamu berpegang kepada asar salafus saleh meskipun orang-orang menolaknya, dan jauhkanlah dirimu dari pendapat orang yang menyalahi salafus saleh meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Masya Allah, ya. Itu dalil yang keempat. Yang kelima, perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah. Dia berkata, kanu yakulun idza kana ar-rajulu alal asiri fahuwa alat tariq. Mereka, maksudnya para sahabat, ya, mengatakan jika ada seorang berada di atas asar atau sunnah, ya, maka sungguh
ia berada di atas jalan yang lurus, ya. Ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ya. Kemudian bab 1 halaman 54 Ibnu Battah, ya, dalam Al-Ibanah Ansari Atil Firqatin Najiyah, ya, bab 1 halaman 356, ya, dan yang lainnya. Yang keenam, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah yang wafat tahun 241 Hijriah berkata, ya, prinsip Ahlus Sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, ya. Ini bisa dilihat di kitab Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad, ya. Ini ada di halaman 25-30, ya. Kemudian yang ke-7, Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah, ya. Berkata, ya, jadi yang ke-7 Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah berkata, ada 4 poin. Yang pertama, ketahuilah sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam dan masing-masing tidak dapat dipisah-pisahkan, ya. Ini perkataan beliau, ya. Perkataan Imam Al-Barbahari, ya. Yang kedua, termasuk bagian dari sunnah adalah tetap di atas al-jamaah. Barang siapa condong kepada selain al-jamaah dan menyelisihinya, maka ia telah melepas tali Islam dari pundaknya dan telah sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, landasan dan tolak ukur al-jamaah adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa yang tidak mengambil kebenaran dari mereka, maka ia telah memilih jalan kesesatan dan kebid'ahan. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap pelaku kesesatan diancam menjadi penghuni neraka, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ya. Jadi kalau kita mau selamat, ya, ikuti Nabi. Yang dimasuk al-jamaah itu ya para sahabat, ya. Itu bukan jamaah yang banyak-banyak itu, ya. Ini maksud al-jamaah itu para sahabat, ya. As-sunnah dan al-jamaah telah meletakkan kerangka agama secara sempurna dan telah tampak jelas kepada seluruh manusia, maka wajib atas mereka mengikutinya. Yang keempat, perkataan beliau, ketahuilah wahai saudaraku rahimahullah, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu, bahwa agama hanyalah ajaran yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala dan bukan berdasarkan pada ketetapan akal dan pemikiran manusia, ya. Jadi agama itu tidak boleh berinovasi, ya. Kebanyakan kan orang berinovasi dalam agama, begini begitu tanpa dalil, ya. Gitu. Kalau ditanya dalil dia nggak tahu, ya. Malah berdalih. Karena dia gunakan dalil juga, tapi dia pemahamannya dia sendiri, ya, bukan dari mengikuti para sahabat. Semua ilmu agama bersumber dari Allah dan Rasulnya. Maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga engkau terhempas dari agama dan keluar dari Islam. Tidak ada alasan bagimu sebab Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang sunnah kepada seluruh umatnya dan mengajarkan secara tuntas kepada semua para sahabatnya. Mereka adalah al-jamaah, ya, dan sawadul a'zam, ya. Sawadul a'zam ialah kebenaran dan
para pembelanya. Maka barang siapa yang menyelisih para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian masalah agama, ia telah kafir, ya. Itu. Tentu saja jelaskan di sini tidak secara mutlak, sebab kufur tidak bisa dituduhkan kepada orang per orang kecuali telah nyata-nyata melakukan kekufuran. Sementara tidak ada penghalang untuk dikafirkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, ya, bab 12 halaman 487 berkata, mengkafirkan orang memiliki beberapa syarat, ya, dan penghalangnya yang mungkin tidak ada pada seseorang. Sebab mengkafirkan secara umum tidak melazimkan takfir secara orang per orang kecuali setelah memenuhi syarat dan tidak ada penghalangnya, ya. Jadi tidak boleh mengkafirkan individu, ya. Gitu. Dan apalagi kita boleh mengkafirkan. Yang bisa mengkafirkan itu adalah para ulama yang dalam ilmunya, ya. Setelah dia dinasihatin, diberi hujah, ya, masih bandel misalnya, ya barulah itu ulama yang mengkafirkan, ya. Seperti Khawarij, ya, Mu'tazilah, itu kan, gitu. Kalau individu-individu tidak boleh, ya. Apalagi kita, kalau kita menasihati, ya, memberi hujah kepada dia dengan dalil, ya, tentunya dengan cara yang baik, nggak apa-apa. Tapi kalau mengkafirkan tidak boleh, ya. Nah, itu dari para imam, ya. Kemudian dari para ulama rahimahullah terhadap akidah salafus saleh, ya. Itu, ya. Dari tadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang selanjutnya poin D, ya. Perhatian para ulama rahimahullah terhadap akidah salafus saleh. Sesungguhnya para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap akidah salafus saleh. Mereka menulis kitab-kitab yang banyak sekali untuk menjelaskan dan menerangkan akidah salaf ini, serta membantah orang-orang yang menentang dan menyalahi akidah ini dari berbagai macam firqah dan golongan yang sesat. Karena sesungguhnya akidah dan manhaj salaf ini dikenal dengan riwayat bersambung yang sampai kepada imam-imam ahlu sunnah dan ditulis dengan penjelasan yang benar dan akurat, ya. Adapun untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, maka kita bisa melihat dari dua pendapat, ya, atau dari dua sisi, ya. Yang pertama, penyebutan lapas-lapas mereka dan riwayat ahlu hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Kedua, yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah seluruh ulama kaum muslimin dari berbagai macam disiplin ilmu, yaitu ahlul usul, ahlul fikih, ahlu hadis, ahlu tafsir, dan yang lainnya, ya. Jadi ulama yang ilmunya sangat dalam dan ulama yang jujur, ya, gitu, nggak memutarbalikkan fakta, tidak dengan hawa nafsu. Sehingga akidah dan manhaj salaf ini diriwayatkan oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu secara mutawatir, ya. Penulisan dan pembukuan akidah, ya, penulisan dan pembukuan akidah dan manhaj salaf seiring bersamaan dengan penulisan dan pembukuan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya berpegang dengan akidah salaf ini di antara akidah-akidah yang lainnya, yaitu antara lain: 1. Dengan akidah salaf, seorang muslim akan mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun akidah yang lain karena masdarnya atau sumbernya hawa nafsu, maka mereka akan mempermainkan dalil. Sedang dalil dan tafsirnya mengikuti hawa nafsu mereka. Nauzubillah, ya. Yang kedua, dengan akidah salaf seorang muslim akan
terikat dengan generasi yang pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Mereka adalah sebaik-baik manusia dan umat. Yang ketiga, dengan akidah salaf, kaum muslimin dan dai-dainya akan bersatu hingga dapat mencapai kemuliaan serta menjadi sebaik-baik umat. Ya. Hal ini karena akidah salaf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Adapun akidah selain akidah salaf, maka dengannya tidak akan tercapai persatuan, bahkan yang akan terjadi adalah perpecahan dan kehancuran. Ya. Karena mereka punya pendapat masing-masing, ya, berdasarkan hawa nafsunya, ya, untuk menyenangkan pengikutnya, gitu. Kalau kita semua bersatu mengikuti para sahabat, nggak ada perpecahan itu, nggak ada caci maki, ya. Makanya kita ngikutin ulama-ulama yang jujur akidahnya, ya, tidak mencari dunia, ya, mencari dunia nggak usah diikutin, ya, pasti melenceng gitu. Ya, ulama-ulama yang jujur, ya, yang dicari bukan dunia, yang dicari aja hanya wajah Allah, gitu. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama, maksudnya para sahabat, ya. Nah, ini Imam Malik, ya. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, ya. Dia mengatakan generasi akhir dari umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi yang pertama. Jadi harus mengikuti para sahabat baru baik. Kalau nggak mengikuti para sahabat nggak bakalan baik, ya. Itu. Karena sahabat itu orang yang paling jujur, ya, paling lurus. Yang keempat, akidah salaf adalah akidah yang jelas, mudah dan jauh dari takwil dan ta'til dan tasbih, ya. Oleh karena itu, dengan kemudahan ini setiap muslim akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa tenang dengan qada dan qadarnya, ya. Ya. Lanjutnya, yang poin kelima, akidah salaf adalah akidah yang selamat, ya, karena salafus saleh lebih selamat, lebih mengetahui dan lebih bijaksana, ya. Artinya aslam, a'lam, ahkam, ya. Lebih paham mereka, ya. Dan dengan akidah salaf ini akan membawa seseorang kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berpegang pada akidah salaf ini hukumnya wajib. Ya, saudara dirahmati Allah, kita lanjutkan ke poin berikutnya, poin E, yaitu kewajiban mengikuti salafus saleh. Kewajiban mengikuti salafus saleh bukanlah perkara bid'ah. Bahkan ini adalah perkara yang wajib sebagaimana yang disyariatkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul, maksudnya Muhammad SAW, sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan dia di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillah, ya. Quran surat An-Nisa ayat 115. Kemudian Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah mengatakan,
para ulama telah berkata mengenai makna dan firman Allah, ya. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, yang dimaksud adalah jalan para, ya, dan yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, yang dimaksud adalah jalan para sahabat generasi pertama, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil khitab, ya, wahyu langsung melalui diri mereka, dan mereka mengobati atau ketidakjelasan, ya, mengobati ketidakjelasan yang terjadi di dalam diri mereka dengan bertanya kepada Rasulullah. Jadi kalau mereka nggak jelas, dia bertanya kepada Rasulullah langsung secara baik. Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan mereka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baik jawaban dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna, sehingga mereka pun mendengarnya, memahaminya, ya, mengamalkannya dan memperbaikinya, serta menghafalnya, menetapkannya, menukilnya dan membenarkannya, ya. Maka, ya, mereka memiliki keutamaan yang agung atas kita, sebab karena mereka lah dihubungkannya tali kita dengan tali Nabi Muhammad SAW dan dengan tali Allah penolong kita, ya, Jalla Jalaluhu, ya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi ultimatum keras terhadap siapa saja yang menyelisih Rasulullah SAW dan menentang beliau dan menyalahi jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para salafus saleh atau para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Mereka akan dibiarkan sesat dan diancam dengan masuk neraka. Oleh karena itu, seorang muslimin yang mengaku pengikut Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh menyelisih pemahaman atau manhaj yang dipegang oleh generasi salafus saleh. Sebab apa yang mereka, para sahabat, pahami dan amalkan merupakan penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sama-sama mengetahui bahwa As-Sunnah merupakan penjabaran dan penjelasan dari isi Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra wa litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan seterusnya, ya. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka, ya. Jadi sekali lagi kita memang diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang dipahami oleh para sahabat, ya. Dalilnya tadi udah saya jelaskan, ya, banyak dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari perkataan ulama, dari para sahabat, ya, perkataan imam-imam, ya, gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua, ya. Kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu milik diri saya karena kebodohan diri saya dan minimnya ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah, ya. Dan mohon maaf kepada antum semua. Semoga, ya, ilmu yang sedikit ini, ya, bisa menjadi amal baik kita di akhirat kelak, ya, menjadi timbangan pemberat di akhirat kelak. Tentu saja setelah kita menimba ilmu dan kita amalkan, itu yang paling penting, ya. Kita punya ilmu hanya untuk mendebat orang nggak ada gunanya, ya. Kita punya ilmu harus diamalkan, ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.